Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan membahas materi penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah. Diperhatikan penjelasan Ibu Seni, disimak dan dipahami anak-anak ya. Sebelum itu kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan penafsiran itu. Yuk kita bahas pengertian menafsir. Ada yang tahu menaksir itu apa? Oke, Ibu jelaskan ya. Menaksir adalah menentukan ukuran jumlah, berat, atau ukuran lainnya dari suatu benda yang mendekati nilai sebenarnya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari penaksiran ya. Jadi penaksiran itu ada pembulatan bilangan dan menaksirkan hasil operasi hitung bilangan cacah. Pembulatan bilangan itu kesatuan terdekat, kepuluhan terdekat, keratusan terdekat. Lalu kita akan membahas menaksir hasil operasi hitung bilangan cacah. Yang pertama yaitu penjumlahan dan selisih dua bilangan, hasil kali dan bagi dua bilangan. Simak baik-baik ya anak-anak agar bisa mengerti dengan semua penjelasan Ibu Seni ya. Pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan kesatuan terdekat. Disimak ya. Aturannya, jadi ini ada aturannya ya anak-anak ya. Yang pertama, jika persepuluhan dalam kurung satu angka di belakang koma tutup kurung kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau satuan tetap. Lalu yang kedua, jika persepuluhan atau satu angka di belakang koma lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas menjadi satu satuan atau satuan bertambah. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Disimak. Bulatkan bilangan 2,2 ke persepuluhan terdekat. Jawabnya yaitu 2,2 dibulatkan menjadi 2. Kenapa? Karena persepuluhannya adalah 2 atau angka di belakang koma itu adalah 2. Dan 2 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Sampai sini mudah dipahami anak-anak ya. Maka dibulatkan ke bawah atau satuan tetap ya. Nah, dipahami ya anak-anak ya. Selanjutnya, biar lebih jelas lagi, perhatikan contoh soal berikut ini. Bulatkan bilangan 13,8 ke persepuluhan terdekat. Jawabnya yaitu 13,8 dibulatkan menjadi 14. Kenapa 14? Karena persepuluhannya adalah 8 dan 8 itu kurang lebih dari 5, maka kita bulatkan ke atas atau satuannya bertambah. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Diperhatikan ada aturannya ya. Aturannya adalah yang pertama, jika satuan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau puluhannya tetap menjadi 0. Dan yang kedua, jika satuan lebih dari atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas bertambah 1 puluhan atau puluhan bertambah. Kita simak contoh soal berikut ini ya. Bulatkan bilangan 24 ke puluhan terdekat. Jawabannya yaitu 24 dibulatkan menjadi 20. Kenapa? Karena satuannya adalah 4 dan angka 4 kurang dari angka 5, maka dibulatkan ke bawah. Kita perhatikan contoh soal lagi ya biar lebih jelas.
Contoh soal berikut ini diperhatikan anak-anak ya. Bulatkan bilangan 136 ke puluhan terdekat. Jadi kalian fokus ke puluhannya yaitu 36 ya. Jawabannya adalah 136 dibulatkan menjadi 140. Kenapa? Karena satuannya adalah 6 dan angka 6 lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Sampai sini mudah dipahami anak-anak ya. Selanjutnya, kita lanjut lagi materinya ya, yaitu pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Jadi di sini ada aturannya ya. Aturan yang pertama, jika puluhan kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah atau ratusan tetap. Dan yang kedua, jika puluhan lebih dari atau sama dengan 50, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 ratusan atau ratusan bertambah. Untuk lebih jelas, kita perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Bulatkan bilangan 133 ke ratusan terdekat. Jawabannya 133 dibulatkan menjadi 100. Kenapa? Karena puluhannya adalah 33 dan angka 33 itu kurang dari 50 ya anak-anak ya. Maka dibulatkan ke bawah. Contoh soal berikutnya. Bulatkan bilangan 4192 ke puluhan terdekat. Jawabannya adalah 4192 dibulatkan menjadi 4200. Kenapa? Karena puluhannya adalah 92 dan angka 92 itu lebih dari 50. Maka dibulatkan ke atas ya anak-anak ya. Sampai sini paham ya? Kita lanjut. Taksir hasil operasi, hitung bilangan cacah. Jadi kita belajar lagi penjumlahan dan selisih dua bilangan. Diperhatikan contoh soal berikut ini. Taksirlah hasil dari penjumlahan dan pengurangan berikut ke ratusan terdekat. Nah, diperhatikan ya anak-anak ya. 423 ditambah 687. Jadi langkah pertama untuk 423 dan 687 ini kita bulatkan terlebih dahulu ke ratusan terdekat, yaitu 423 kita bulatkan menjadi 400. Kenapa 400? Karena angka 23 itu kurang dari 50. Sampai sini mengerti anak-anak ya? Selanjutnya, 687 dibulatkan menjadi 700. Kenapa 700? Karena 87 lebih dari angka 50. Jadi, hasil penaksirannya adalah 400 ditambah 700 sama dengan 1100. Sampai sini paham ya? Selanjutnya kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang kedua, kita simak bareng-bareng ya. 869 dikurang 240. Langkah-langkahnya sama ya dengan contoh soal yang pertama, yaitu kita bulatkan dulu ke ratusan terdekat, yaitu 869 dibulatkan menjadi 900. Karena sudah paham ya, 69-nya kan lebih dari 50. Selanjutnya 240 dibulatkan menjadi 200. Kenapa menjadi 200? Karena 40-nya kurang dari 50. Dan jadi hasil penaksirannya adalah 900 dikurang 200 sama dengan 700. Selanjutnya diperhatikan lagi anak-anak ya. Hasil kali dan bagi dua bilangan. Perhatikan penjelasan berikut ini ya. Taksirlah hasil dari perkalian dan pembagian berikut ke puluhan terdekat. Disimak ya anak-anak ya. Contoh soal 42 dikali 68. Langkah-langkahnya kita bulatkan ke puluhan terdekat, yaitu langkah pertama 42 ini kita bulatkan ke puluhan terdekat menjadi
40 ya. Kenapa? Karena angka 2 kurang dari 5. Dan sedangkan 68 kita bulatkan menjadi 70. Kenapa 70? Karena angka 8 lebih dari angka 5. Dari penafsiran ini, jadi hasilnya adalah 40 dikali 70 sama dengan 2800. Sampai sini mudah dipahami anak-anak ya. Kita lanjut lagi ke contoh soal kedua. 76 dibagi 24 sama dengan titik-titik. Langkah-langkahnya sama ya anak-anak ya dengan contoh yang pertama, yaitu kita bulatkan dulu ke puluhan terdekat. 76 dibulatkan menjadi 80. Kenapa? Karena angka 6 lebih dari 5. Sedangkan 24 dibulatkan menjadi 20. Kenapa? Karena angka 4 kurang dari 5. Jadi hasil penaksirannya adalah 80 dibagi 20 sama dengan 4. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari pembulatan bilangan dan penaksiran bilangan ya. Selanjutnya kita akan mempelajari pembulatan bilangan pecahan ke satuan terdekat dan menaksirkan hasil operasi hitung pecahan dan desimal. Yang pertama yaitu penjumlahan dan selisih dua pecahan serta desimal, dan yang kedua hasil kali dan bagi dua pecahan serta desimal. Perhatikan dan simak penjelasan berikut ini. Pembulatan bilangan pecahan ke satuan terdekat. Perhatikan contoh soal berikut ini. Ada pecahan 1/3/4 sama dengan 1 ditambah 3/4. Nah, perhatikan ya anak-anak ya. Jadi ini kita bulatkan dulu, yaitu pembilang itu kita kalikan dengan angka 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, hasil kali pembilang ini kita bandingkan dengan penyebutnya. Nah, 6 dibandingkan dengan 4 tentunya hasil nilainya lebih besar angka 6 ya. Nah, kita ingatkan kembali, jika pembilangnya lebih besar dari atau sama dengan penyebut, maka nilainya 1. Nah, jadi hasil dari 3/4 itu adalah 1 ya anak-anak ya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Pembulatan dari 1/3/4 adalah 2. Untuk lebih jelas lagi, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang kedua, pecahan 3 1/8 sama dengan 3 ditambah 1/8. Jadi pembilangnya kita kalikan dengan angka 2 ya, sama dengan contoh soal yang pertama. 1 dikali 2 sama dengan 2. Hasil kali pembilang ini kita bandingkan dengan penyebut angka 8. Ya, benar ya. Jadi hasilnya lebih besar penyebutnya. Jika penyebutnya lebih besar, maka nilainya adalah 0. Nah, jadi 1/8 kita ubah menjadi angka 0. Jadi 3 ditambah 0 sama dengan 3. Sampai sini paham ya? Menaksir hasil operasi hitung pecahan dan desimal. Jadi disimak lagi penjelasan ini ya. Penaksiran dari jumlah dan selisih dua pecahan. Kita lanjut ke contoh soal. Ada pecahan 2 2/6 ditambah 5 3/4 sama dengan titik-titik. Jadi ini kita bulatkan terlebih dahulu langkah pertama ya. Bulatkan pecahan 2 2/6 dan 5 3/4 ke satuan terdekat. Bagaimana Bu caranya? Kita jawab bareng-bareng ya, simak bareng-bareng ya anak-anak ya. Nah, yang sudah Ibu jelaskan tadi ya pecahannya. Jadi pecahan 2/6 sama dengan 2 ditambah 2/6. Pembilang di atas kita kalikan dengan angka 2, yaitu 2 kali 2 adalah 4. Kita bandingkan pembilang dengan penyebut yang di bawah ya. 4 dibandingkan dengan 6 tentunya lebih besar
penyebutnya. Apabila penyebutnya lebih besar daripada pembilang, maka hasilnya adalah 0. Jadi 2/6 itu kita ubah menjadi 0. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Selanjutnya pecahan 5 3/4 sama dengan 5 ditambah 3/4. Pembilang di atas kita kalikan dengan angka 2, hasilnya adalah 6. Lalu kita bandingkan dengan penyebut di bawah. Tentunya hasilnya lebih besar ya, 6 dan 4 adalah lebih besar 6. Kalau lebih besar pembilang, maka hasilnya adalah 1. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 6. Jadi taksiran jumlah 2 2/6 dan 5 3/4 adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Pecahan 12 3/8 dikurang 10 5/4 sama dengan, caranya sama ya, langkah-langkahnya dengan contoh soal yang pertama. Bulatkan pecahan 12 3/8 dan 10 5/4 ke satuan terdekat. Jadi pembulatan dari 12 3/8 adalah 12, hasilnya ya anak-anak ya. Sudah sama ya dengan contoh soal yang pertama. 10 5/4 sama dengan pembulatannya adalah 11. Jadi taksiran selisih 12 3/8 dan 10 5/4 adalah 12 dikurang 11 sama dengan 1. Cara ini sama dengan contoh soal yang pertama. Kita belajar lagi ke materi selanjutnya. Penaksiran dari jumlah dan selisih pecahan desimal. Perhatikan contoh soal berikut ini ya anak-anak ya. 29,1 ditambah 13,6. Jadi sama ya caranya, kita bulatkan terlebih dahulu. Bulatkan 29,1 dan 13,6 ke satuan terdekat. Caranya yaitu 29,1 dibulatkan menjadi 29 ya anak-anak ya. Dan selanjutnya 13,6 dibulatkan menjadi 14. Jadi taksiran jumlah 29,1 dan 36 adalah 29 ditambah 14 sama dengan 43. Sampai sini paham ya anak-anak ya. Contoh soal yang kedua. Disimak lagi ya anak-anak ya. 78,5 dikurang 33,7. Jadi ini caranya sama dengan contoh soal yang pertama. Kita bulatkan terlebih dahulu 78,5 dan 33,7 ke satuan terdekat. Nah, 78,5 jika dibulatkan menjadi 79. Kenapa? Karena angka 5 sama dengan 5 ya. Jadi dibulatkan ke atas. Selanjutnya 33,7 itu jika dibulatkan menjadi 4. Sampai sini. Lalu kita taksirkan selisihnya 78,5 dan 33,7 adalah 79 dikurang 34 sama dengan 45. Sampai sini mudah dipahami anak-anak ya. Selanjutnya penaksiran dari hasil kali dan bagi dua pecahan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh pertama, pecahan 1 2/3 dikali 5 1/3. Caranya sama ya, cuman yang membedakan hanya kali. Bulatkan pecahan 1 2/3 dan 5 1/3 ke satuan terdekat. Jadi pecahan 1 2/3 jika dibulatkan menjadi 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan 5 1/3 jika dibulatkan menjadi 5 ditambah 0 sama dengan 5. Jadi taksiran hasil dari kali 1 2/3 dan 5 1/3 adalah 2 dikali 5 sama dengan 10. Biar lebih paham lagi, perhatikan contoh soal yang kedua. 7 8/9 dibagi 3 6/10 sama dengan, jadi jawabannya kita bulatkan dulu ya pecahan 7 8/9 dan 3 6/10 ke satuan terdekat, sehingga 7 8/9 jika dibulatkan menjadi 8 dan 3 6/10 jika dibulatkan menjadi
4. Jadi taksiran hasil bagi 7 8/9 dan 3 6/10 adalah 8 dibagi 4 sama dengan 2. Dan selanjutnya ini yang terakhir ya, penjelasan terakhir, penaksiran dari hasil kali dan bagi pecahan desimal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, 33,5 dikali 29,5 sama dengan, jadi langkah pertama kita bulatkan 33,5 dan 29,5 ke satuan terdekat, yaitu 33,5 dibulatkan menjadi 34, sedangkan 29,5 dibulatkan menjadi 30. Jadi taksiran hasil kali 33,5 dan 29,5 adalah 34 kali 30 sama dengan 1020. Dan contoh soal yang kedua, 72,4 dibagi 9,2. Sama ya, langkah pertama kita bulatkan terlebih dahulu 72,4 dan 9,2 ke satuan terdekat. 72,4 dibulatkan menjadi 72, sedangkan 9,2 dibulatkan menjadi 9. Jadi taksiran selisih 72,4 dan 9,2 adalah 72 dibagi 9 sama dengan 8. Sampai sini paham ya anak-anak ya. Alhamdulillah materi hari ini kita selesai. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya dan mudah-mudahan bisa dipahami dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.